Halo semuanya, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Taxi Driver. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang supir taksi yang menjadi penyelamat dalam darurat militer di Korea Selatan. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pemeran utama di film ini yang bernama Kim. Ia merupakan seorang pengemudi taksi di kota Seoul. Di tengah perjalanan, ia terjebak kemacetan yang diakibatkan oleh aksi demo yang dilakukan mahasiswa. Dengan perasaan kesal, ia pun memutar arah mobilnya untuk memotong jalan agar terhindar dari macet. Namun, di tengah perjalanan, ia hampir menabrak seorang pendemo yang sedang dikejar oleh tentara, sehingga membuat salah satu spion mobilnya pecah. Tak berselang lama, saat Kim memarahi pendemo tersebut, tiba-tiba muncul penumpang darurat yang harus segera dibawa ke rumah sakit akibat istrinya sedang hamil tua. Setelah berusaha mengendarai mobil dengan cepat, akhirnya Kim pun berhasil sampai di rumah sakit. Namun, penumpang tersebut tidak dapat membayar ongkos taksi dikarenakan ia salah membawa tas, sehingga membuat penumpang tersebut memberikan kartu namanya dan berjanji untuk membayar ongkos taksi 2 kali lipat di keesokan hari. Setelah mengalami hari yang tak menyenangkan, Kim pun memutuskan untuk pulang. Di sini, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Eun. Ia merupakan putri dari Kim. Selain itu, kita diberitahukan bahwa Kim merupakan seorang single parent karena istrinya telah meninggal. Ia pun harus menghidupi putrinya dengan penghasilan seadanya di rumah kontrakan yang harus segera ia bayar karena telah menunggak beberapa bulan. Di sisi lain, kita kembali diperlihatkan dengan seorang wartawan bernama Peter yang berasal dari Jerman. Ia sedang berkumpul bersama rekan-rekan sesama wartawan di pusat pers Tokyo, Jepang. Di sini, Peter mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi darurat militer di Korea yang diakibatkan kekacauan dan kerusuhan, sehingga membuat akses bagi para wartawan pun ditutup. Mendengar hal itu, Peter pun tertarik untuk meliput kejadian tersebut dan tanpa berpikir panjang, ia pun langsung terbang menuju Korea. Setibanya di sana, Peter pun langsung bertemu dengan rekannya yang menceritakan bahwa tempat kejadian yang Peter cari adalah kota Gwangju. Temannya pun berkata bahwa tempat tersebut sangat berbahaya bagi keberadaan wartawan, karena daerah Gwangju sendiri dianggap sebagai daerah yang pro dengan ideologi komunis, sehingga masyarakat di sana dianggap sebagai musuh bagi pemerintah. Mendengar informasi tersebut, Peter pun semakin merasa tertantang untuk meliput kejadian di kota itu. Scene pun kembali berpindah, di mana memperlihatkan Kim sedang beristirahat makan siang. Di sana, ia tak sengaja mendengar percakapan antar supir taksi yang mengatakan bahwa ada seorang dari Eropa yang akan membayar 100.000 won jika ada yang bisa mengantarkannya pergi ke Gwangju. Mendengar hal itu, Kim yang memang membutuhkan uang karena harus membayar kontrakannya, langsung segera pergi untuk mencari penumpang tersebut. 상구 어머니, 상구 야단. 내가 10만 원만 받아봐. 상구. Pada akhirnya, ia pun berhasil bertemu dengan orang yang dimaksud, yang ternyata adalah Peter. Karena Kim tak tahu dengan keadaan darurat militer yang terjadi di kota Gwangju, dengan polosnya, Kim pun langsung menerima tawaran Peter untuk membawanya ke kota tersebut. Di tengah perjalanan, mereka pun berkenalan satu sama lain, sehingga setelah beberapa jam kemudian, mereka pun sampai di perbatasan kota Gwangju yang ternyata telah ditutup oleh pemerintah. Dengan terpaksa, akhirnya Kim pun harus mencari jalan alternatif untuk sampai di kota Gwangju. Namun, setelah melakukan perjalanannya cukup jauh, mereka kembali mendapati bahwa jalan untuk mencapai kota Gwangju telah ditutup oleh militer. 수고하십니다. 충성. 됩니다. 돌아가십시오. 아니, 그게 아니라. Kim pun langsung mengelabui para tentara itu dengan mengatakan bahwa Peter merupakan seorang investor asing yang sangat penting dan harus segera sampai di kota Gwangju. Sehingga pada akhirnya membuat para tentara percaya dan membukakan pintu tersebut. Setelah berhasil melewati perbatasan kota, Kim pun langsung meminta uang yang dijanjikan Peter kepadanya.
Namun, Peter hanya memberikan 50.000 won sebagai uang muka dan berjanji akan membayarkan sisanya setelah mereka kembali ke kota Seoul. Karena tak ada pilihan, akhirnya Kim pun langsung menuruti hal tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di kota Gwangju, mereka pun dikagetkan dengan banyaknya poster-poster dan tulisan-tulisan kepada pemerintah serta keadaan kota yang sangat sepi. Tak berselang lama, mereka pun berpapasan dengan sebuah truk yang membawa sekelompok pendemo. Melihat hal itu, mereka pun menghentikan pendemo itu. Dan di sini, Peter memperkenalkan dirinya kepada para pendemo bahwa ia adalah seorang wartawan dari Jerman yang membuat para pendemo pun senang karena aksi mereka akan segera dilihat oleh dunia. 우리 모험기 오신 서울 택시 기사님께도 이거 박수 한번 줍시다. 아니 근데 서울에서 여기까지 진짜 Peter pun berhasil mewawancarai seorang pendemo yang bernama Jae-sik. Setelah melakukan wawancara, Peter pun memutuskan untuk naik ke truk pendemo tersebut dan meminta Kim untuk membuntutinya dari belakang. Di tengah perjalanan, Kim pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Peter dari kota itu karena ia takut taksinya akan rusak akibat aksi dari pendemo itu. Pada saat ia akan pergi, tiba-tiba Kim bertemu dengan seorang nenek tua yang meminta bantuan untuk mengantarkannya ke rumah sakit untuk melihat anaknya yang sedang dirawat akibat dipukul oleh petugas. Karena merasa kasihan, Kim pun menolong nenek tersebut dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Kim kembali tak sengaja bertemu dengan Peter, dan di sini Peter pun menuduh Kim telah membawa alat pers miliknya. Karena terdesak, akhirnya Kim pun meminta maaf kepada Peter dan mengembalikan uangnya agar masalah selesai. Setelah itu, Peter kembali naik ke taksi Kim. Namun, kali ini ia ditemani oleh Jae-sik yang diminta Peter untuk menjadi penerjemahnya. Singkat cerita, setelah berjalan untuk sesaat, akhirnya mereka pun sampai ke pusat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh warga. Di sana, mereka disambut seperti pahlawan oleh para pendemo. 뉴스. 우리 소식을 알리기. 고맙습니다. Setelah sampai di sana, Jae-sik bersama seorang wartawan lokal pun mengantarkan Peter ke sebuah atap gedung untuk meliput semua kejadian dari tempat yang aman. Wartawan lokal tersebut meminta Peter untuk berhati-hati karena jika ia ketahuan, maka pemerintah tak akan segan untuk menangkapnya. Tak membuang waktu lama, Peter pun langsung merekam aksi demonstran yang sedang bentrok dengan kepolisian. Di sana, ia berhasil merekam aksi para polisi yang dengan membabi buta membantai para demonstran. Bahkan, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan aksi demonstran tersebut. Setelah beberapa saat, Peter pun memutuskan untuk turun dari gedung untuk merekam kejadian itu dari jarak yang lebih dekat. Melihat hal itu, Kim pun mencoba menghalangi Peter karena ia takut aksi Peter akan ketahuan oleh para polisi. Benar saja, tak berselang lama, kepala polisi kota Gwangju dapat melihat aksi yang dilakukan oleh Peter dan langsung memerintahkan para polisi untuk menangkap Peter. Beruntung, mereka berhasil selamat dari kejaran para polisi tersebut. Di tengah perjalanan, Kim menyadari bahwa ia harus kembali ke kota Seoul untuk bertemu dengan anaknya yang telah ia tinggalkan hingga larut malam. Peter pun menuruti hal itu. Sebelum pulang, mereka menurunkan Jae-sik di suatu tempat. Namun, sebelum turun dari mobil, Jae-sik meminta Peter berjanji untuk menyiarkan kepada dunia tentang kekacauan yang terjadi di Gwangju. Tentu saja, Peter menyanggupi hal tersebut. Setelah mereka menurunkan Jae-sik, tiba-tiba mobil Kim pun mogok. Beruntung, datang sebuah mobil taksi kota Gwangju yang menolong mereka. Setelah dibawa ke suatu tempat,
Mereka mencoba memperbaiki mobil tersebut. Akan tetapi, mereka mengalami kesulitan untuk memperbaiki mobil Kim, sehingga membuat Kim dan Peter harus menginap di kota itu. Kim pun semakin merasa sedih karena ia kembali teringat akan anaknya yang ditinggal sendirian di rumah. Ia pun berusaha menghubungi anaknya dan mencoba meminjam handphone dari para supir taksi. Namun, hal itu sia-sia karena semua sambungan sinyal di kota itu diputuskan oleh pemerintah. Peter yang bingung setelah mendengarkan percakapan Kim dan para supir taksi yang menggunakan bahasa Korea, menyangka bahwa Kim merasa sedih atas biaya perbaikan mobilnya, sehingga ia menyodorkan sejumlah uang kepada Kim. Namun, hal ini membuat Kim tersinggung dan menyebabkan perkelahian antara Kim dan Peter yang membuat Kim akhirnya terjatuh. Take the money. Take the money. Yeah. Just stop it. Setelah kejadian itu, Kim pun meninggalkan mereka semua. Melihat hal itu, Jae-sik pun langsung menjelaskan kepada Peter bahwa Kim sedang sedih dikarenakan ia khawatir dengan anaknya yang ditinggal sendirian. Scene pun berpindah di mana para polisi sedang melakukan rapat untuk menangkap Peter yang mereka ketahui menggunakan taksi yang berasal dari Seoul. 움직인다고 하니까 금방 찾을 수 있을 겁니다. Di lain sisi, Peter dan Kim pun terpaksa harus menginap di rumah seorang supir taksi yang bernama Huang. Mereka pun berbincang dan sesekali bercanda pada saat mereka sedang makan malam. Setelah makan, mereka pun menonton TV bersama, di mana saat itu mereka banyak menemukan siaran berita yang berisi berita bohong yang terjadi di kota Gwangju. Melihat hal itu, Peter pun menjelaskan bahwa setelah mereka mencapai kota Seoul, ia akan membawa rekaman video yang ia ambil sebelumnya ke Jepang dan langsung menyiarkannya untuk memberitahu dunia tentang apa yang terjadi di kota Gwangju. Di sini, Tuan Huang dan keluarganya sangat berharap kepada Kim agar dapat membawa Peter kembali dengan selamat ke kota Seoul. Setelah berbicara tentang hal itu, mereka pun kembali bercanda untuk mencairkan suasana di malam itu. Namun, 지가 생각해도 아닌 것 같아. tiba-tiba terdengar sebuah ledakan yang membuat mereka langsung menuju ke arah ledakan itu. Peter pun langsung mengambil gambar di dekat tempat kejadian. Namun, ia terlihat oleh seorang polisi. Pada saat para polisi sedang berjalan mendekati Peter, Jae-sik yang sadar akan hal itu langsung mengajak Peter untuk segera kabur, sehingga terjadi kejar-kejaran antara mereka dan polisi. Pada saat mereka mencoba kabur ke dalam sebuah gedung, tiba-tiba roll film milik Peter terjatuh. Dengan keadaan panik, Jae-sik pun meminta Peter dan Kim untuk terus berlari, dan ia yang akan mengambil roll film tersebut. Namun, muncul kepala polisi di hadapan Jae-sik. Jae-sik pun langsung dipukul dengan keras hingga terjatuh. 어딨어? Kepala polisi itu juga mengancam Peter yang sedang bersembunyi bahwa ia akan membunuh Jae-sik jika ia tidak memberikan roll film itu. Ia pun memberikan waktu 10 detik kepada Peter untuk memberikan roll film tersebut. Tepat pada hitungan ke-9, Jae-sik meminta kepada kepala polisi untuk berbicara kepada Peter dalam bahasa Inggris untuk menyerahkan roll film itu. 나 좀 조금 살려달라고 할란게. Can you hear me? I can't hold this soldiers much longer. So please, and show the world what's happening in here. 사모 올라가요! 사모! Jae-sik malah berkata hal lain kepada Peter. Karena polisi di sana tidak bisa berbahasa Inggris, mereka pun tidak mengetahui bahwa Jae-sik malah menyuruh Peter untuk kabur. Mendengar hal itu, Peter dan Kim segera berlari sehingga mereka pun terpisah. Kim yang sedang kelelahan tak sengaja melihat sebuah truk yang membawa para demonstran yang sedang disiksa. Pada saat ia melihat hal itu, tiba-tiba kepala polisi pun muncul dan langsung mencoba menangkap Kim, sehingga Kim berhasil tertangkap.
살려주셔서 정말 예의아닙니다. 이 새끼야, 이거 빨갱이가 저 진짜 빨갱이 아닙니다. 저 광주사 빨갱이야. 저 빨갱이야. Beruntung, Peter datang dan langsung memukuli polisi itu dari belakang, sehingga mereka pun berhasil kabur dan kembali ke rumah Tuan Huang. Pada saat mereka hendak tidur, Kim pun bercerita kepada Peter tentang perjalanan hidupnya dan anaknya yang sangat merindukan ibunya yang telah meninggal. 지 엄마가 입던 옷을 끌어안고 울고 하나 보고 싶었어요. Pada saat tengah malam, Kim pun bangun dari tidurnya dan mencoba kabur ke kota Seoul sendirian. Ketika ia akan menjalankan mobilnya, ia pun dicegat oleh Tuan Huang yang memperingatkannya karena polisi sedang mencari taksi yang berasal dari kota Seoul. Tuan Huang pun memberikan plat mobil kota Gwangju agar Kim bisa mengelabui polisi. Selain itu, ia juga memberikan map menuju kota Seoul serta sejumlah uang dari Peter sebagai ongkos taksinya. Setelah itu, Kim pun langsung pergi dari kota Gwangju. Di tengah perjalanan, ia singgah di sebuah bengkel untuk memperbaiki mobilnya. Sembari menunggu mobilnya, ia berjalan dan membelikan sepatu untuk anaknya. Di sana, ia menemukan telepon umum dan langsung mencoba menghubungi anaknya. Ia pun mengetahui bahwa anaknya baru saja tidur di rumah ibu pemilik kontrakan karena semalaman anaknya bergadang untuk menunggu kedatangan Kim. Setelah mengetahui hal itu, ia pun pergi ke warung makan dan di sana ia mendengar orang-orang membicarakan berita tentang kekacauan di Gwangju. Ia pun merasa gelisah setelah mengetahui orang-orang mendapatkan informasi palsu dari TV dan koran yang diterbitkan oleh pemerintah. Di tengah perjalanan, ia kembali bingung antara harus melanjutkan perjalanan ke Seoul atau kembali ke Gwangju dan menjemput Peter untuk kembali bersamanya ke Seoul. Dengan menangis mengingat perjuangan masyarakat Gwangju, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Gwangju. Sebelum melanjutkan perjalanan, ia kembali menelpon anaknya untuk berjanji bahwa ia akan segera kembali jika urusannya telah selesai. Dengan kecepatan penuh, ia pun berhasil menemui Peter dan Tuan Huang yang ternyata berada di rumah sakit. Di sana, ia melihat banyak warga yang mengalami luka parah akibat disiksa oleh para polisi dan tentara. Ia pun menemukan Jae-sik yang ternyata telah tewas dibunuh oleh polisi. Dengan perasaan sedih, Peter yang juga melihat hal itu, kembali mengambil gambar. Di tengah rasa haru, tiba-tiba mereka mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi pembantaian di pusat pemerintahan. Mereka pun langsung bergegas menuju tempat tersebut dan menemukan hal yang sangat mencekam, di mana para demonstran ditembaki tanpa pandang bulu oleh para polisi dan tentara. Di sini, Peter terus mengambil gambar dan merekam kejadian tersebut, di mana tak seorang pun berani menyelamatkan para korban. Melihat hal itu, Tuan Huang pun langsung mengajak para supir taksi untuk menjemput para demonstran dan menyelamatkannya. Di sini, kita diperlihatkan seseorang yang membawa sebuah truk langsung menghadang para polisi dengan truknya agar tidak terus menembaki para demonstran. Pada akhirnya, mereka pun berhasil membawa para korban ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan. Ketika suasana semakin mencekam, tiba-tiba datang kepala polisi yang mencoba menangkap Peter. Sadar dengan hal itu, Kim pun dengan sigap langsung menarik Peter masuk ke dalam taksinya dan langsung kabur. Kepala polisi itu pun langsung memerintahkan pasukannya untuk mengejar mobil Kim. Selain itu, ia juga memerintahkan untuk menutup semua jalan menuju Seoul.
Setibanya di perbatasan kota, Kim pun diberhentikan oleh tentara yang sedang berjaga. Mobilnya langsung digeledah sehingga membuat para tentara itu menemukan bahwa Kim telah menyembunyikan plat mobil kota Seoul. Beruntung, tentara itu tidak mengetahui bahwa rekan-rekannya sedang mencari sebuah taksi berplat nomor kota Seoul, sehingga ia mengizinkan Kim dan Peter untuk lewat. Pada saat ia membuka pagar pembatas, tiba-tiba tentara itu ditelepon oleh rekannya yang menginformasikan agar tidak mengizinkan taksi yang memiliki penumpang orang asing untuk lewat. Menyadari hal itu, Kim pun langsung menancap gas mobilnya untuk pergi meninggalkan pos perbatasan itu. Setelah mereka berhasil menjauh, tiba-tiba mobil Kim ditembaki dari belakang oleh kepala polisi dan para anak buahnya, sehingga membuat mereka berhasil digiring oleh para polisi itu. Di tengah rasa putus asa, tiba-tiba muncul Tuan Huang bersama para supir taksi kota Gwangju datang membantu Kim agar dapat lolos dari kejaran polisi. 뭔 소리를 조심해서 가시오. 여기 걱정하지 마시고. Pada akhirnya, Kim pun dapat lolos dari kejaran polisi dan membawa hasil rekaman di kota tersebut berkat bantuan dari para supir taksi Gwangju yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan masa depan kota mereka dari tuduhan pemerintah yang menganggap mereka sebagai penganut ideologi komunis dan pemberontak. Di sisi lain, kepolisian pusat telah mengetahui tentang keberadaan Peter di kota Seoul yang akan berangkat meninggalkan Korea. Polisi pun berhasil melacak jadwal keberangkatan Peter. Namun, Peter berhasil mengelabui polisi dengan mempercepat jadwal keberangkatannya. Sebelum ia pergi, Peter terlebih dahulu menyembunyikan roll filmnya ke sebuah kaleng makanan. Selain itu, ia juga meminta nomor telepon Kim. Kim pun dengan senang hati menuliskan nama dan nomor teleponnya di sebuah kertas. Singkatnya, Peter pun berpamitan kepada Kim dan langsung memasuki bandara untuk berangkat ke Jepang. You did a good job. You good job too. Pada akhirnya, ia berhasil sampai ke Jepang dan semua video yang ia rekam pun berhasil menjadi berita internasional yang membuat kebenaran berhasil terungkap. In Südkorea ist ein Ende des anhaltenden Folterungen erstreckt nicht in Sicht. Die enorme Brutalität, mit der vorgegangen sind, lässt sich vor allen Dingen an den vielen Verletzungen. Nach Angaben des Militärs soll es bis Mittwoch. Singkat cerita, setelah keadaan di Korea telah kembali normal, Peter pun kembali mengunjungi negara tersebut untuk menjumpai Kim. Namun, ternyata Kim menuliskan nama dan nomor palsu kepada Peter. 23 tahun setelah kejadian di Gwangju berlalu, Peter kembali ke Korea untuk menerima penghargaan. Di sana, ia menceritakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan perjuangan orang-orang yang telah membantunya untuk mengungkap fakta yang terjadi di kota Gwangju. Terutama bagi seorang supir taksi kota Seoul yang bernama Kim Sa-buk, yang sebenarnya bukan merupakan nama asli dari Kim. Ia juga mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan Kim yang telah membantunya sepenuh hati. Di akhir film, kita diperlihatkan oleh sosok Kim yang masih menjadi supir taksi, sedang membaca koran yang memberitakan keberhasilan Peter mendapatkan penghargaan dari pemerintah Korea. Ia pun merasa bahagia setelah membaca berita tersebut, dan film pun selesai.
Dari film ini, kita mendapatkan pembelajaran bahwa apa yang menyebar luas di media dan pemberitaan belum tentu adalah sebuah kebenaran. Terima kasih. Ich kann mir gut vorstellen, sie wiedergefunden werden, Kim Sa-bok, wenn ich sie persönlich auch wieder treffen könnte, nach Korea, nach Seoul kommen.